Shalom semua, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bisa berbagi kesaksian di PD Victory. Perkenalkan, saya Ibu NN, saya ibu dari 3 orang anak. Saya sudah menikah dengan suami saya selama 12 tahun lebih. Sejak awal saya menikah dengan suami, agak terburu-buru karena suami saya sudah keburu berumur dan saya sudah diburu-buru untuk segera menikah. Saya mungkin dalam proses berpacaran kurang mengenal suami saya, tetapi akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Awal-awal menikah, saya tidak ada problem dengan suami saya. Memasuki saya 6 bulan menikah, saya lalu hamil. Lalu suami saya juga mulai berubah. Dia komunikasi kami menjadi sangat-sangat buruk. Kami menjadi sangat cuek. Dia sibuk dengan dunianya dia sendiri, saya sibuk bekerja dan menikmati kehamilan saya. Lalu saya punya anak. Berjalannya waktu, saya punya anak 1, 2, 3, komunikasi kami semakin memburuk. Di tengah komunikasi kami yang memburuk ini, suami saya sibuk dengan dunia dia sendiri, saya sibuk bekerja dan membesarkan anak kami. Suami saya itu ternyata suka main wanita. Dia suka istilahnya jajan ya. Dia suka main wanita. Lalu ternyata dia juga memakai narkoba. Saya memang tidak punya bukti untuk itu, karena saya memang tidak mau untuk mengikuti suami saya. Jadi saya cuek-cuek aja lah sama suami saya. Mau dia pergi alasannya kemana, saya hanya oh iya, saya hanya pasrah. Lalu komunikasi kami juga memburuk. Di tengah komunikasi kami yang semakin memburuk itu, godaan dari iblis datang kepada saya. Saya didekati. Sebelumnya memang saya sering didekati oleh pria, tapi saya tidak mau. Tetapi mungkin waktu itu iblis memang sangat-sangat getol untuk mencobai saya. Akhirnya ada satu laki-laki yang bisa mendekati saya dan saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saya sangat dekat dengan lelaki selingkuhan saya. Kami satu circle pertemanan. Lalu ya semuanya berjalan tanpa kami duga, mengalir begitu saja. Lalu suatu saat suami saya mendapat laporan. Dia juga sering dikompori dengan mamanya. Lalu pecahlah pertengkaran kami. Pertengkaran kami pecah itu mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu. Pertengkaran kami pecah dan semuanya terungkap. Perselingkuhan saya pertama-tama waktu terungkap, saya memang mengelak. Saya tidak mengakui bahwa saya berselingkuh, tapi saya menyalahkan dan menyudutkan suami saya dengan perselingkuhan dia, dengan kesalahan dia soal perselingkuhan dan narkoba. Lalu pertengkaran kami semakin memburuk sampai tidak ada yang bisa menengahi, baik orang tua saya atau orang tua suami saya. Akhirnya terjadi KDRT, tetapi saya masih bertahan dengan suami saya. Saya masih akhirnya mengalah. Akhirnya saya dan suami saya memang sempat, ya sudahlah, kami saling memaafkan, saling
melupakan, membuka lembaran baru. Tapi ternyata di pihak suami saya itu di belakangnya banyak omongan yang manas-manasi suami saya, sehingga suami saya tuh bisa marah, tiba-tiba marah, hari ini baik, besok marah. Kalau sudah marah, saya dimaki-maki, maki-makiannya sungguh sangat menyakitkan hati. Saya juga sudah diusir keluar dari rumah berkali-kali, tapi saya tetap bertahan karena saya memikirkan anak-anak saya. Akhirnya KDRT itu berulang dan membuat saya tidak kuat. Saya waktu itu sungguh sangat stres, dan saya sampai badan saya ini sampai gemeteran kalau dengar suami saya marah, meninggikan suara. Saya sampai nggak kuat. Kadang dia juga marah-marah, getak-getak saya di depan anak-anak. Lalu akhirnya dengan tanpa berpikir panjang, saya memutuskan untuk kabur dari rumah karena saya sudah sangat stres, saya sudah tidak bisa berpikiran jernih, saya ketakutan, saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Posisi itu juga saya nggak punya uang semua disita, saya nggak punya handphone juga, handphone saya disita. Saya sangat-sangat bingung waktu itu. Saya sudah mengakhiri perselingkuhan saya sewaktu pertengkaran kami yang pertama. Saya langsung mengakhiri, tapi karena suami saya mungkin entahlah mendapat omongan dari mana, saya juga tidak tahu, dia selalu curiga terus dengan saya. Lalu saya memutuskan kabur dari rumah, saya pulang ke rumah orang tua saya. Lalu saya diblok dengan suami saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak saya. Saya memakai handphone lain juga diblok dengan suami saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa komunikasi dengan anak-anak saya. Lalu sewaktu itu saya benar-benar kalut dan nggak tahu saya harus bagaimana. Posisi itu kebetulan tante saya datang ke rumah, lalu tante saya menyarankan saya untuk mendengarkan khotbah dari Bu Eli. Lalu saya mendengarkan khotbah dari Bu Eli setiap hari sampai beberapa saya ulang-ulang. Saya menjadi semakin kuat, sedikit lebih kuat, dan kecemasan saya sedikit terobati. Saya sudah mulai perlahan-lahan tenang. Akhirnya saya mencoba untuk menghubungi suami saya, tapi karena saya kembali dimaki-maki lagi dengan suami saya takut. Lalu saya nggak berani untuk menghubungi suami saya lagi. Akhirnya saya intens ikut Zoom di PD Victory. Waktu itu masih 1 minggu 2 kali ikut Zoom. Lalu saya ikut IG live-nya Bu Eli. Saya mengikuti semua kegiatannya Bu Eli, semua khotbahnya Bu Eli. Puji Tuhan saya dikuatkan melalui khotbah-khotbah Bu Eli. Akhirnya waktu itu ada iklan, ada retreat. Saya hanya pengikut baru tanpa mengenal siapapun, saya memberanikan diri untuk ikut retreat PD Victory pada waktu itu. Tanpa mengenal siapapun, akhirnya saya berangkat, saya nekat. Lalu sampai di sana saya disambut dengan Bu Eli, kenalan dengan Bu Eli pertama kalinya. Saya bercerita secara garis besar. Bu Eli menyarankan saya untuk bertahan. Lalu saya di retreat juga berkenalan dengan teman-teman PD Victory yang baik dan sangat membantu saya. Mereka mensupport saya juga untuk bertahan dan menguatkan hati untuk bertahan menghadapi suami saya, demi anak-anak juga, demi Tuhan Yesus. Saya pulang dengan ketetapan hati untuk bertahan, walaupun sewaktu sebelum saya ikut retreat saya sempat berpikiran saya bercerai saja, saya ingin bercerai saja. Saya jujur sewaktu saya berpikiran untuk bercerai saja, memang itu juga banyak istilahnya omongan
ya omongan ya kompor lah, banyak 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 kompor dalam tanda petik dari pihak lain menyarankan saya untuk bercerai saja, dari teman-teman saya, dari orang-orang yang nggak saya kenal tapi dengar cerita kami, atau orang-orang yang hanya kenal kenal sekenal biasa tapi mereka tahu cerita saya dan suami saya, menyarankan saya untuk bercerai. Saya berpikir, oh iya bener ya, apa saya bercerai aja ya Tuhan. Waktu itu saya sempat begitu, apa saya bercerai aja ya Tuhan ya, kok saya dimaki-maki seperti ini, saya nggak kuat. Tapi saya memutuskan untuk ikut retreat PD Victory saja. Puji Tuhan saya dikuatkan. Akhirnya saya pulang retreat itu saya benar-benar menghilangkan kepikiran untuk bercerai. Akhirnya saya pulang, saya sudah juga lebih tenang. Puji Tuhan suami saya juga lebih tenang. Saya di sana juga didoakan, dan puji Tuhan banget saya mendoakan suami saya, dan suami saya juga bisa tenang. Setelah saya pulang dari retreat PD Victory, suami saya membuka blokirnya, lalu kami bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Dia juga sudah tenang dan sudah lebih berkepala dingin. Dia bisa meminta maaf untuk semua kesalahannya, dan dia sudah berhenti, sudah bertobat, sudah insaf dari semua kesalahan dia, puji Tuhan. Lalu kami ketemuan dengan anak-anak juga, saya bisa melepaskan kangen, kami bisa ketemuan, komunikasi kami juga membaik. Akhirnya kami kembali bersama, kami kembali bersatu, dan puji Tuhannya sekarang suami saya juga sudah bisa berubah 180 derajat. Suami saya sekarang menjadi orang yang istilahnya bucin sama saya, sehingga dia bisa kemana-mana berdua. Padahal dulu kami tidak pernah keluar berdua, jarang pakai banget. Sekarang kami bisa kemana-mana berdua, kami bisa menikmati family time, hal yang dulu tidak pernah kami lakukan. Puji Tuhan, semua dikembalikan, dipulihkan sama Tuhan Yesus. Sekian kesaksian dari saya, semoga bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Kita baru saja mendengarkan rekaman kesaksian dari Ibu NN. Ya, puji Tuhan, hari ini tentunya sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN. Shalom Bu NN. Shalom Pak Frans. Oke, haleluya. Baik, kita akan punya waktu sebentar untuk bertanya jawab dengan Ibu NN. Nah, tadi ada judulnya dulu, selingkuh dibalas selingkuh, keluarga berantakan. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa ya. Ada keberanian dari seorang istri untuk ini apa ini? Membalas atau gimana nih ceritanya, kok kamu bisa selingkuh juga, gimana? Ya, awalnya mungkin saya nggak kepikiran untuk membalas ya, cuman mungkin saya juga terlalu kesepian, kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan kurang komunikasi dengan suami saya. Itu yang paling parah sih. Jadi saya bisa sampai seminggu nggak omongan, 3 hari, 1 minggu, itu bisa benar-benar nggak ngobrol, nggak ngomong satu patah kata pun sama suami saya waktu itu. Jadi saya melarikan diri untuk bergaul keluar. Jadi saya banyak berteman, bersosialisasi keluar, sehingga akhirnya dekat dengan orang ini gitu. Jadinya ya semua terjadi begitu saja. Waktu itu saya juga nggak kepikiran buat membalas sih, cuman lebih karena saya kesepian, kurang komunikasi, kurang teman gitu. Oke, sejauh apa perselingkuhanmu itu? Boleh sedikit diceritakan? Sejauh apa ya, kami berteman baik, berteman dekat, jadi
saya lebih ke apa ya, teman ngobrol, sahabat, teman semuanya lah ya, gitu. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Nah, ada hal yang kita kan sempat ketemu ya di retreat itu juga. Anda pernah sebutkan ikut retreat Victory dan kita sempat ketemu. Dan ternyata itu adalah momen di mana Anda mau memutuskan satu keputusan yang besar bahwa Anda mau gugat cerai suami Anda, betul begitu ya? Iya, betul. Waktu itu karena saya sudah di KDRT berulang kali, 2 kali lebih tepatnya. Lalu suami saya itu kalau marah itu buat saya waktu itu seperti monster. Jadi saya benar-benar takut banget sama suami saya dan dia sudah berulang kali mengusir saya juga. Dia sudah maki-maki saya, "Aku nggak butuh kok hidup sama kamu begitu terus," gitu loh. Jadinya waktu itu saya juga stres, saya kalut lah dan saya cuman mikir kalau saya balik ke rumah, kalau saya mengalah terus apa namanya, istilahnya mohon-mohon untuk kembali demi anak-anak, apa ya saya masih bisa diperlakukan seperti seorang istri yang layak, seorang ibu yang layak untuk anak-anak. Jadi saya hanya mikirnya, ya udahlah apa saya cerai aja gitu. Saya juga sudah konsultasi dengan pengacara, beberapa pengacara waktu itu. Saya minta opsi ke pengacara A, pengacara B, pengacara C. Memang pengacara juga menyarankan saya untuk bercerai saja. Waktu itu juga saya juga kalut ya, stres, nggak ada temen untuk apa ya, untuk berbagi. Waktu itu saya memang mengandalkan diri saya sendiri. Saya jujur waktu memutuskan untuk bercerai itu, saya nggak tanya Tuhan Yesus. Saya benar-benar memikirkan apa ya, pakai logika doang gitu loh. Ya karena emosi lah ya begitu ya, karena udah saking tersakiti gitu ya. Tapi akhirnya Anda batalkan setelah pulang dari retreat, dapatkan sesuatu sehingga Anda memutuskan untuk batalkan perceraian itu. Betul begitu? Betul, ya. Jadi saya hanya waktu itu mendengarkan apa namanya, mendengarkan ke khotbah-khotbah Bu Eli dari YouTube itu saya hanya mendengarkan selama 1 minggu, 2 minggu sebelum saya ikut retreat. Jadinya kan saya memang mepet ya waktunya, maksudnya saya keluar dari rumah, saya tahu tentang Bu Eli itu sekitar mungkin 3 minggu sebelum retreat itu. Lalu saya baru mendengarkan sekitar 2 minggu, lalu ada iklan retreat itu, saya memutuskan untuk ikut retreat, saya butuh penguatan. Saya setelah mendengarkan khotbah Bu Eli, saya baru apa ya, baru ngeh, oh iya saya ini butuh Tuhan. Saya ini sudah meninggalkan Tuhan terlalu lama. Saya ini egois dan mengandalkan diri saya sendiri. Padahal saya ini sudah percaya sama Tuhan, tapi saya melupakan Tuhan Yesus gitu. Oke, puji Tuhan akhirnya ada gunanya juga ya. Sangat-sangat berguna ikut retreat sehingga bisa bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, pertanyaan yang Oh, terakhir, ada kata bucin sekarang ini, suami jadi bucin begitu ya. Apakah romantisnya, kemesraannya itu lebih lebih asik sekarang daripada sebelum ada masalah-masalah ini? Apa betul begitu? oh iya betul. Zaman dulu dari awal nikah itu saya komunikasinya kaku sama suami saya. Suami saya itu kan pendiam. Jadi kadang saya kalau terlalu cerewet ngobrol tapi reaksi dia cuman oh iya, ya atau hanya dia diam saja. Saya kan lama-lama juga capek ya ngomong seperti kayak Iya. ngomong sama benda mati. Sekarang ini dia sudah apa ya, sebagai teman yang baik lah, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diajak komunikasi dengan respon yang lebih baik dan dia kemana-mana sekarang nggak lepas dari saya. Biasanya dulu kan saya kemana-mana sendiri, sekarang kemana-mana kita selalu berdua dengan anak-anak. Wah, luar biasa. Akhirnya keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik.
Ibu NN terima kasih ya buat kesaksiannya dan tanya jawabnya hari ini. Dan saya percaya keluargamu semakin hari semakin diberkati, semakin romantis, semakin harmonis ya. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya ya. Terima kasih Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Tapi